Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada berbagai tanggung jawab, ada berbagai hal yang kita kerjakan, yang saya percaya dalam semua bidang kehidupan kita, dalam semua hal yang menjadi tanggung jawab kita, kita rindu mengalami keberhasilan dalam melaksanakannya, dalam menanggung jawabinya. Saya percaya kita rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ada berbagai hal dalam kehidupan ini, saudara, di mana di sana setiap kita rindu untuk kita mengalami keberhasilan. Dan kalau kita belajar dalam firman Tuhan, sebenarnya Tuhan juga begitu rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita umat-umatnya. Tuhan ingin melakukan perkara besar. Tuhan ingin mengerjakan kesuksesan. Tuhan ingin mengerjakan keberhasilan. Tuhan ingin kita menang menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, pergumulan untuk kita menuju keberhasilan. Itu artinya, saudara, bahwa Tuhan sendiri rindu supaya kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Sakaria pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Sakaria pasal 4 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya,
Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, 'Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana malaikat datang berbicara kepada Zakaria, menyampaikan pesan kepada dia, dan yang disampaikan oleh malaikat ini intinya adalah bahwa dengan mengandalkan Roh Kudus maka perkara besar akan terjadi. Dengan mengandalkan Roh Kudus maka satu tanggung jawab yang besar akan bisa dipikul, akan bisa ditanggung, akan bisa diselesaikan. Di mana contoh yang diberi di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, adalah Zerubabel. Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel untuk pembangunan bait suci. Ada tanggung jawab yang besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Zerubabel. Dan Zerubabel ini adalah orang berpendidikan, keturunan orang terhormat, dan dia orang yang terpelajar. Dan kepada orang yang berlatar belakang sebagai orang terhormat, orang yang berpendidikan ini, Tuhan beri tanggung jawab untuk pembangunan kembali bait suci. Dan kemudian, saudara, kepada Zerubabel itu firman Allah menegaskan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dari teks firman Tuhan ini, saudara, saya rindu kita belajar. Siapa yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel dalam proses pembangunan bait suci? Zerubabel. Siapa Zerubabel? Orang yang punya potensi, orang yang punya kapasitas untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi kepada orang yang dia panggil, yang punya potensi, yang punya kapasitas tersebut, yaitu kepada Zerubabel, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan. Tuhan memanggil orang-orang sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Tuhan tidak pernah salah memanggil orang, Tuhan tidak pernah salah memilih orang, dan Tuhan tidak akan pernah salah menempatkan orang. Dia akan memilih setiap orang berdasarkan potensi, karunia, kapasitas yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau kita belajar di Alkitab, maka Tuhan akan selalu memilih orang-orang sesuai dengan potensi yang dia punya untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Termasuk Zerubabel. Zerubabel ini adalah orang yang punya potensi yang besar untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri bagi dia. Tetapi sekalipun dia memiliki potensi itu, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan itu, bukan dengan kekuatan itu, tetapi dengan roh Tuhan. Saudara, ada prinsip yang sangat penting saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, ketika mau menonjolkan kuasa Tuhan, menonjolkan karya Tuhan, menonjolkan karya Roh Kudus, di sisi lain merendahkan potensi, merendahkan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang, talenta yang dimiliki oleh seseorang. Seakan-akan jika Tuhan bekerja, maka tidak perlu sama sekali potensi, tidak perlu sama sekali kapasitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau kita belajar dari dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang berpotensi, dan orang-orang yang melakukan perkara besar, dipakai Tuhan melakukan tanggung jawab besar, adalah orang-orang yang berpotensi. Musa, siapa Musa? Orang yang dididik di kerajaan Mesir, punya potensi besar, dan akhirnya dialah yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia punya potensi itu sehingga Tuhan panggil dia. Kalau di dalam perjanjian baru, siapa yang paling kita kenal, saudara? Paulus. Paulus juga adalah orang yang begitu banyak bekas yang dia lakukan, baik dalam pemberitaan Injil, baik melalui kehidupannya firman Tuhan turun. Dia yang menuliskan firman Tuhan, hampir setengah firman Tuhan dia yang menuliskan, saudara. Nah, kita lihat bahwa Tuhan memakai orang-orang yang berpotensi. Jadi jika kita mengatakan bahwa kalau Tuhan bekerja sama sekali tidak perlu potensi, tidak perlu kebolehan, tidak perlu kepandaian, tidak perlu pendidikan, itu salah. Malah menurut saya orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus lebih dari dunia, lebih cerdas dari dunia, lebih pandai, lebih berpotensi, lebih giat, lebih gigih, lebih berjuang, lebih tahan banting daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harusnya demikian, saudara. Nah, hanya yang menjadi bedanya, kalau kita lihat di sini, ketika Tuhan memanggil Zerubabel untuk memimpin bangsa itu membangun kembali bait suci, lihat penekanan firman Tuhan,
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Firman Allah di sini tidak mengatakan tidak perlu keperkasaan, tidak juga mengatakan tidak perlu kekuatan, tidak perlu kecerdasan, tidak perlu potensi. Tuhan tidak sedang mengatakan itu. Ketika dia berkata bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, yang dia mau tegaskan di sana bahwa sekalipun potensi itu butuh, sekalipun potensi itu harus ada, tetapi yang harus diandalkan adalah Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita, sekalipun kita harus membangun kekuatan, kita harus membangun kecerdasan, kita harus membangun hikmat kita, tetapi jangan andalkan itu, tetap andalkan Roh Kudus. Itu kehidupan yang seimbang, saudara, di mana potensi itu kita upgrade di dalam diri kita, lalu kemudian dalam melaksanakannya, dalam menggunakannya, kita andalkan Roh Kudus. Demikian seharusnya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, saudara harus mengerjakan yang terbaik di sana. Saudara harus membangun potensi saudara untuk bisa mengerjakan yang terbaik dalam bidang pekerjaan yang sedang saudara kerjakan. Saudara sebagai pegawai misalnya, saudara harus membangun potensi diri saudara, kapasitas diri saudara, untuk saudara mengerjakan yang terbaik dalam kepegawaian saudara. Saudara berbisnis misalnya, saudara harus belajar banyak, saudara bangun potensi yang terbaik untuk melaksanakan bisnis saudara, usaha saudara. Saudara harus punya manajemen yang hebat, saudara harus punya jiwa kepemimpinan yang hebat supaya saudara bisa memimpin anak buah saudara. Demikian juga di tengah keluarga saudara. Kita harus membangun kapasitas kita yang terbaik supaya kita memimpin keluarga kita, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang berhasil. Artinya sekali lagi, dalam semua hal kita harus membangun potensi diri kita, tetapi dalam kita melaksanakannya hari demi hari, kita andalkan Roh Kudus. Saudara berbisnis, kerjakan yang terbaik, bangun potensi saudara yang terbaik untuk mengembangkan bisnis saudara, tapi dalam saudara menjalaninya hari demi hari, andalkanlah Roh Kudus. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara. Jadi hal yang diajarkan bagi kita bahwa dalam semua bidang, dalam semua hal, kerjakan yang terbaik, tapi dalam kita mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Maka jika kita melakukan itu, saudara, jika kita punya potensi yang terbaik, lalu kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka apa kata firman Tuhan di ayat yang ke-7? Siapakah engkau, gunung yang besar, di depan Jerubabel engkau menjadi tanah rata. Jadi waktu itu saudara, dalam pembangunan bait suci ada tantangan, ada persoalan yang digambarkan oleh firman Tuhan di sini sebagai gunung yang besar. Ada tantangan, ada halangan yang harus mereka hadapi. Dan masalah, tantangan, persoalan itu disebut sebagai gunung yang besar. Dan kemudian saudara, dikatakan gunung yang besar itu di depan Jerubabel, yaitu di depan orang yang punya potensi, punya bakat melakukan yang terbaik, lalu kemudian dia andalkan Roh Kudus, maka di depan orang yang demikian, gunung yang besar pun menjadi tanah rata. Jadi saudara, bagaimana untuk kita mengalami keberhasilan yang terbaik dalam hidup kita? Bangun potensi diri saudara, upgrade potensi diri saudara, lakukan yang terbaik dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dalam semua yang saudara kerjakan, lakukan yang terbaik di sana, yang melebihi dari semua orang lain lakukan. Kerjakan yang terbaik di sana yang melebihi dari semua orang bisa lakukan. Dan kemudian saat saudara mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Saat saudara melakukannya,
Andalkanlah Roh Kudus, hiduplah mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Andalkan Roh Kudus, maka dengan demikian gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Hari ini pun mungkin dalam saudara melakukan usaha saudara, bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam banyak hal lain yang sedang saudara kerjakan, mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, mungkin ada hambatan. Ada berbagai rintangan untuk saudara berhasil dalam menjalankan itu semua. Tapi dengar, firman Allah berkata bahwa di depan Zerubabel, maka gunung yang besar itu akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu akan diratakan di depan orang yang mengupgrade potensi dirinya, dan kemudian dia mengandalkan Roh Kudus. Saudara, siapakah pemimpin yang terbesar kalau kita baca di dalam Alkitab? Kalau dalam perjanjian lama kita akan bertemu dengan Musa. Siapa Musa? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan kemudian kalau dalam perjanjian baru, siapa dia saudara? Kita akan menemukan Paulus di sana. Siapa dia? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan di hadapan orang-orang yang demikian, maka gunung yang besar pun akan menjadi tanah rata. Sebesar apapun masalah yang akan menghalangi saudara dalam mengembangkan bisnis saudara, dalam mengembangkan usaha saudara, mungkin kondisi yang ada hari ini menjadi monster bagi kita saudara. Pandemi ini menjadi masalah besar, menjadi gunung masalah yang besar di hadapan kita. Tetapi dengar, bersama dengan Roh Kudus, ketika kita mengupgrade potensi diri kita, meningkatkan potensi diri kita, dan kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar sekalipun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar pun akan bisa diselesaikan. Kalau hari ini saudara sedang memikul masalah yang besar, bahkan masalah itu mungkin saudara merasa terlalu besar bagi saudara, terlalu berat bagi hidup saudara. Dengar saudara, ketika engkau hidup melakukan yang terbaik dan kemudian engkau mengandalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar itu pun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu pun akan diselesaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita perkasa, Allah kita ajaib, Allah kita sanggup. Apapun masalah, apapun rintangan, apapun persoalan kita saudara, Allah kita sanggup. Yang menjadi bagian kita adalah kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan saudara, karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malapetaka malah yang akan datang. Kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kemudian andalkan Roh Kudus, maka masalah yang besar pun akan menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, apa yang akan terjadi bagi orang yang mengupgrade dirinya, melakukan yang terbaik dan sekaligus juga mengandalkan Roh Kudus? Masih ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan saudara, siapakah yang engkau gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Saudara, yang kedua yang akan terjadi bagi orang yang melakukan yang terbaik dalam hidupnya, kemudian dia mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya, maka ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Di mana konteksnya di sini adalah pembangunan bait suci, sehingga dikatakan ketika dia mengangkat batu utama, maksudnya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, maka firman Allah ini mencatat orang-orang akan berkata, bagus sekali batu itu. Apa yang dia kerjakan akan diakui oleh orang lain. Saat ini saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara-saudara dianggap rendah, saudara tidak diperhitungkan, saudara dianggap sepele karena situasi kondisi kehidupan saudara.
Tapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jika di dalam hidup saudara, saudara mulai mengupgrade potensi diri saudara, saudara mulai mengasah potensi diri saudara, dan kemudian sekaligus juga saudara mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi adalah bahwa orang-orang akan mengakui bahwa apa yang kita kerjakan itu sungguh luar biasa. Hari ini saudara, mungkin orang-orang menganggap rendah, tapi tetap lakukan yang terbaik dan andalkan Roh Kudus. Satu saat orang-orang lain akan mengakui apa yang saudara kerjakan. Saya masih mengingat saudara, waktu saya dulu merintis, saya masih mengingat satu kalimat yang keluar dari mulut seorang bapak. Dia berkata bahwa saya seperti pendeta gila. Kenapa? Saya mau melakukan apa yang saya lakukan bagi dia itu gila. Merintis gereja dan dalam keadaan sulit saudara, tidak ada gaji, tidak ada jaminan saudara. Bagi dia itu gila. Lalu kemudian setiap hari saya luangkan waktu untuk berdoa, berseru dan berseru kepada Tuhan. Bagi dia itu gila saudara. Tapi beberapa waktu kemudian atas campur tangan Tuhan, Allah menyatakan pembelaannya, Allah menyatakan mujizatnya. Ketika aku andalkan Roh Kudus, akhirnya hari ini aku bisa melihat orang kampung pun di daerah ini seringkali mengakui bahwa gereja sudah melakukan banyak hal. Gereja sudah berbuat banyak hal. Gereja sudah menjadi berkat. Gereja yang dirintis beberapa waktu yang lalu, hari ini gereja ini sudah menjadi berkat bagi daerah ini. Apa yang dulu dianggap orang rendah saudara, hari ini diakui orang sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya juga mengalami di dalam kehidupan saya saudara, sebagai hamba Tuhan, terkadang saya dianggap rendah, terkadang saya dianggap sepele. Apalagi sekali lagi dalam masa perintisan, dulu-dulu ada keluarga-keluarga yang menganggap rendah, menganggap sepele. Tetapi akhirnya saudara, aku melihat, akhirnya aku menyaksikan Tuhan membela, dan keluarga-keluarga yang dulu merendahkan, dulu menganggap sepele, hari ini mengakui. Bahkan kalau mereka butuh nasihat, mereka datang meminta nasihat. Sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh orang yang mengupgrade dirinya lalu mengandalkan Roh Kudus, orang-orang akan mengakui bahwa apa yang dia kerjakan itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini mungkin saudara dianggap sepele, hari ini mungkin saudara tidak diperhitungkan, tapi ketika engkau tetap mengerjakan yang terbaik dan engkau andalkan Roh Kudus di dalam hidupmu, maka dengar saudara, satu saat saudara akan lihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Apa yang hari ini dianggap rendah dalam hidupmu, satu saat orang-orang akan mengakui bahwa luar biasa. Itu yang kedua saudara, bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus dan kemudian mengupgrade dirinya, maka yang akan terjadi adalah orang-orang akan mengakui apa yang dia kerjakan. Orang-orang akan mengakui hasil dari yang dia kerjakan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, ayat yang ke-9, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Hal ketiga yang terjadi bagi Zerubabel yang punya potensi tetapi tetap mengandalkan Roh Kudus, yang mengerjakan yang terbaik tetapi tetap juga mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi, tangan Zerubabel yang meletakkan dasar rumah itu, dan tangannya juga yang akan menyelesaikan. Artinya apa saudara? Apa yang dikerjakan tangannya akan berhasil. Apa yang dia kerjakan akan berhasil. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita saudara, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana, kita tidak akan mengalami keberhasilan. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupannya, maka tangannya akan mengerjakan sesuatu, dan tangannya itu juga akan menyelesaikannya. Tangan itu yang memulai sesuatu, tangan itu juga yang menyelesaikannya. Artinya, untuk apa yang dia mulai, dia akan berhasil. Untuk apa yang dia kerjakan, dia akan berhasil.
Demikian dalam hidup saudara, kalau hari ini saudara rindu keberhasilan terjadi di dalam kehidupan saudara, saudara rindu menyaksikan mujizat Tuhan, saudara rindu menyaksikan campur tangan Tuhan, di mana apa yang dikerjakan tangan saudara berhasil, maka dengar saudara, biarlah di dalam kehidupan kita belajar melakukan yang terbaik dan mengandalkan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sangat bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Bagaimana kita memperoleh keberhasilan dalam hidup kita? Kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Jaga keseimbangan, saudara mengerjakan yang terbaik dan saudara tetap mengandalkan Roh Kudus. Jangan sampai saudara mengerjakan yang terbaik tanpa mengandalkan Roh Kudus, maka semuanya akan sia-sia. Jangan sampai saudara berkata saudara mengandalkan Roh Kudus tetapi saudara tidak melakukan yang terbaik, maka saudara mencobai Tuhan. Itu sebabnya kerjakan yang terbaik dalam bidang apapun dalam hidup saudara, dan kemudian andalkan Roh Kudus dalam mengerjakan semuanya itu. Maka yang akan terjadi adalah gunung masalah yang ada menghadang di depan saudara akan menjadi tanah rata. Saudara akan mampu, saudara akan bisa mengalahkan segala persoalan kehidupan saudara. Dan yang kedua, maka saudara akan memulai mengerjakan sesuatu dan orang-orang akan mengakui bahwa apa yang saudara kerjakan itu sesuatu yang hebat, itu sesuatu yang besar. Dan kemudian yang terakhir yang akan terjadi dalam hidup kita saudara, bahwa ketika kita mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita kerjakan akan berhasil. Apa yang dimulai tangan kita akan berakhir dengan tangan kita juga yang mengerjakannya. Artinya apa? Kita akan berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan cara lakukan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami bersama telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami melakukan yang terbaik dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Ketika kami melakukan yang terbaik dan kemudian kami mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami akan menyaksikan janji firman-Mu, gunung yang besar jadi tanah rata. Orang-orang akan mengakui apa yang kami lakukan itu begitu baik, dan kemudian kami akan melihat bahwa apa yang dikerjakan tangan kami juga yang menyelesaikannya. Kami akan melihat keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan.
Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka.
Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu, bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa,
Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan. Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan.
kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka.
Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu, Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka, sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong, sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan
doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.